Oke, kembali lagi dengan video saya di sini. Kita lanjut lagi ya. Kita belajar tentang kali ini kita belajar tentang Express.js ya. Jadi kalau sebelumnya Anda udah belajar Node.js, jadi kali ini kita akan spesial belajar Express.js ya. Jadi apa itu Express.js? Di sini mungkin bisa Anda buka website resminya yaitu https://expressjs.com ya. Nah, di sini sebenarnya Express.js ini sebenarnya juga sebuah framework yang berjalan di atas Node.js ya. Jadi bisa Anda baca sebenarnya dia tujuannya adalah untuk membuat web ya atau membuat web framework ya. Jadi kalau Anda khusus pengen buat website, nah ini disarankan adalah salah satu frameworknya adalah Express.js ini ya. Oke. Nah, di sini nanti bisa Anda baca-baca Express ini apa dan sebagainya. Bisa Anda lihat dari website ini ya. Oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita mau coba menginstal Express dengan catatan berarti kemarin Anda sudah berhasil menginstal Node.js ya. Oke. Di sini sebenarnya ada menu Getting Started. Kita coba pindah ke Installing ya, Getting Started Installing ya. Oke. Nah, kita pengen coba dulu ya. Jadi simpelnya adalah Anda tinggal buat folder, dari situ Anda cek install ya, npm install Express strip save ya. Oke, kita coba kita pindah ke command prompt ya. Kita pindah ke command prompt. Nah, di sini kita coba dulu ya. Di sini kita coba menggunakan npm-nya. Nah, ini saya jelaskan npm ini apa. npm ini sebenarnya salah satu tool dari Node. Dia singkatannya Node Package Manager. Jadi dalam penggunaan Node ini semuanya dibantu menggunakan npm. Jadi kalau Anda butuh library, butuh modul dan sebagainya itu dibantu menggunakan npm ya. Jadi kita nggak perlu download dan sebagainya, cukup kita ketikkan perintah mau download apa ya atau mau mengambil modul apa ya. Oke. Contoh di sini saya pengen ngambil modul, maaf ya. Urutannya adalah saya harus buat folder dulu ya. Saya harus buat folder dulu. Misalnya di sini saya harus buat folder Express pertama ya. Oke. Kalau sudah berhasil buat folder, saya coba masuk ke Express pertama. Nah, dari sini saya baru install Express-nya ya, npm install Express ya. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan kalau di websitenya ya. Mungkin saya balik dulu ke website yang tadi. Jadi ini ada dua pilihan. Anda bisa menggunakan save sama no save ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau menggunakan save itu artinya dependensinya disimpan. Kalau no save itu dependensinya nggak disimpan ya. Oke. Kita balik ke command prompt yang tadi. Jadi kalau ini saya running, kita lihat apa yang terjadi. Ya, mungkin proses yang ini akan menunggu lama. Jadi mungkin Anda harus pastikan koneksi internet Anda bagus. Jadi di sini Anda harus pastikan Anda punya koneksi internet dan mungkin prosesnya lama ya. Oke. Nah, ini contoh kita lihat bahwa ini file Express-nya sudah terinstall ya. Oke. Mari kita cek dari foldernya, nanti bisa kita cek di sini, di Explorer ya, di Explorer bisa Anda cek di sini Express pertama. Nah, di sini sebenarnya kelihatan bahwa semua modul yang terkait dengan Node plus dependensi ya, dependensi artinya si Express ini kan butuh kadang dependensi yang lain, semuanya terinstall di sini ya. Jadi nggak hanya Express plus dependensinya akan terinstall ya, oke. Jadi di sini akan terinstall modulnya ada di sini semua ya, oke. Jadi pada tahap ini Anda sudah berhasil menginstal yang namanya Express.js ya, oke. Kita balik ke materi yang lagi ya, oke. Kita balik ke materi lagi. Nah, selain materi yang ini, jadi nanti Anda bisa lihat bahwa kita ada beberapa, bisa lihat dari sini, bisa lihat dari guide, ada banyak ya, tentang routing dan sebagainya. Nah, selain itu mungkin saya pengen menggunakan yang tutorial dari Tutorials Point biar agak step by step yang mungkin agak panjang tapi nggak apa-apa. Jadi di sini Anda bisa lihat ada beberapa menu. Mungkin kita lihat dari yang awal dulu ya. Kita lihat dari overview. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit Express ini apa. Jadi Express ini minimal tadi sudah saya sampaikan intinya adalah sebuah framework untuk mengembangkan web tapi menggunakan Node.js ya sebenarnya ya. Dan dia bisa support ke beberapa database seperti MongoDB dan yang lain-lainnya. Oke.
Oke, jadi ini masuk ke materi lagi. Jadi kita coba lihat di sini ada environment-nya. Saya pindahkan ini aja ya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan juga. Nanti ini tutorialnya hampir sama ya, hampir sama. Jadi Anda bisa lakukan. Nah, kemudian di sini disarankan juga Anda kalau bisa nginstal Notmon ya. Mungkin kita coba juga nginstal Notmon. Oke, mungkin ini agak lama juga. Tinggal Anda lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi secara singkat Notmon ini nanti bisa Anda baca bahwa tujuannya kalau kemarin Anda belajar Node, setiap ada perubahan Anda harus ngeran Node lagi. Nah, mudah-mudahan menggunakan Notmon ini, istilahnya ketika Anda melakukan perubahan, itu tidak perlu ngeran lagi Notmon-nya lagi ya. Oke. Jadi nanti bisa Anda run menggunakan, kalau kemarin Node, kita nanti menggunakan Notmon ya. Oke. Kita cek. Sorry, maaf. Notmon ya. Test.js, tesnya belum ada ya. Oke. Nah, mungkin dia belum jalannya. Oke. Nah, kita coba step selanjutnya, balik ke yang materi dulu ya, balik ke materi. Di sini kita lihat dari materi tentang Hello World ya. Hello World bisa Anda buka. Ya, jadi intinya di sini untuk Hello World, Anda nanti akan kita coba latihan membuat yang pertama, tetapi kali ini menggunakan frameworknya Express ya. Kalau sebelumnya kita pakai Node, kali ini menggunakan frameworknya Express ya. Jadi kita coba buka editornya. Jadi saya menggunakan editornya ini ya, pakai Sublime. Jadi kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Jadi sebenarnya pakai editor apa saja nggak ada masalah ya. Oke, kita kopikan aja dulu ya. Jadi kopikan dulu dari yang tadi, materi yang tadi. Sementara kita copy persis contoh yang tadi ya. Oke, kita kopikan di sini. Jadi di editor tadi sebenarnya mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kurang lebih intinya sama ya. Intinya sama. Jadi intinya ini adalah ini untuk menampilkan bahwa saya pengen menampilkan kata-kata hello world di sini ya. Jadi ini mirip kayak kemarin, cuman bedanya di permudah ya. Nah, kemudian di sini dia app-nya adalah Express ya. Jadi apps-nya udah Express, jadi mungkin makanya di sini dia membutuhkan require modul Express ya. Dan di sini untuk contoh, masih ingat ini apa? Ini port ya. Jadi portnya adalah di 3000. Jadi kalau nanti Anda nyoba bukan di port 8080 lagi tapi port 3000 ya. Oke. Di bagian sini. Nah, ini saya simpan di sini ya, di Express pertama ya. Di folder ini ya. Oke. Kemudian kita coba run. Kita balik ke command prompt. Kita ngerannya pakai Notmon lagi ya. Kita ngerannya pakai Notmon. Notmon index.js ya. Oke, jadi ini udah ready node index.js-nya. Nah, mari kita coba kita lihat di browser result-nya. Kita biar aman, jangan pakai ini ya, latihan kemarin. Anda buka aja localhost 3000 ya. Oke, ini kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menampilkan hello world ya, hello world yang sederhana ya. Jadi di sini Anda sudah berhasil menampilkan hello world ya. Oke, kita coba rubah. Di sini misalnya kita ganti ya, kita ganti. Misalnya ini adalah halaman pertama saya ya. Nah, ini saya ganti ya. Ini sudah saya rubah. Ini sudah saya rubah, jadi ini adalah halaman pertama saya. Nah, kita balik ke browser tadi. Nah, kita nggak perlu ngeran Node lagi, tapi tinggal refresh otomatis berubah ya. Nah, sedikit beda kan ya kalau sebelumnya kita pakai Node, di sini menggunakan Notmon ya. Jadi nanti Anda nggak perlu rubah-rubah ya. Oke. Nah, kemudian kalau Anda sudah paham ini, jadi kita coba masuk ke materi lagi ya. Jadi materi yang tadi, Hello World sudah bisa. Di sini kita sudah bisa menampilkan sesuatu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa cara kerjanya dia menggunakan, mereka menyebutkannya root ya. Root itu kayak routingnya. Dan yang di root adalah slash index utamanya ya, Nah, kemudian dia mengembalikan nilainya dengan nilai tertentu ya. Oke.
Nah, kita lanjut ke latihan selanjutnya tentang routing ya, tentang routing. Oke ya, tentang routing. Nah, di sini saya pengen nambahkan satu root lagi di sini ya. Jadi yang tadi kalau ini contoh nggak pakai ini. Jadi saya tambahkan aja ya, saya tambahkan, saya copy persis, saya masuk ke editor. Oke, saya masuk ke editor. Nah, saya tambahkan aja. Nah, di sini saya ganti biar agak sedikit berbeda dengan latihan tadi. Saya ganti home ya. Dan ini tulisannya saya ganti. Ini halaman home saya. Saya simpan ya, oke. Oke, kita cek hasilnya ya. Jadi ini tolong dilihat bahwa yang ini itu artinya berarti nanti Anda akses dengan cara misalnya localhost slash ya. Kalau yang ini Anda akses dengan localhost slash home ya. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Kita lihat di hasilnya. Kita buka browser kembali. Mana browser ya? Oke. Nah, kita refresh aja ya. Oke, ini masih sama di halaman pertama. Sekarang kita tambahkan root yang home ya. Kita lihat yang terjadi apa. Oke, sudah berhasil ya. Ini halaman home saya. Jadi kalau saya balik lagi ke editor yang tadi. Jadi kalau saya pengen menambahkan yang lain misalnya ya. Misalnya ini halaman about us misalnya ya. About us. Ya, misalnya sini ini misalnya saya ganti ini halaman tentang kami ya. Oke. Ini saya simpannya. Saya simpan. Nah, kita coba cek hasilnya. Ini nggak perlu kita run node-nya lagi karena pakai node mon otomatis ya. Jadi ini. Nah, root yang kedua adalah tadi ini saya ulang lagi. Ini root-nya. Kemudian ini URL home. Nah, ini halaman home ya. Berubah kan ya. Yang ini adalah halaman about us ya. Ya, ini halaman tentang kami. Oke. Nah, dari sini sebenarnya Anda udah paham bagaimana membuat sebuah website menggunakan Express. Jadi mungkin harapannya jauh lebih sederhana ya dibandingkan ketika kemarin kita menggunakan Node.js saja ya, tapi menggunakan Express harapannya mungkin lebih sederhana lagi ya. Oke, jadi kalau tadi Anda sudah belajar menggunakan routing, jadi routing tadi kan intinya kan kalau ada request dengan URL tertentu, dia akan dirutekan nanti mau kemana sebenarnya ya. Oke. Nah, di sini sedikit ada teori tentang HTTP methods-nya. Jadi kalau Anda lihat tutorial di tutorial phone ini, jadi ada beberapa metode yang bisa Anda lihat. Ada 4 ya kurang lebih. Ada get, post, put, sama delete ya. Oke. Meskipun nanti yang akan sering kita pakai hanya get sama post ya. Untuk put sama delete mungkin nanti akan lebih banyak digunakan di web service ya. Oke. Nah, kalau kita balik ke editor tadi ini bisa Anda lihat ya. Jadi ini sebenarnya tadi basically dia adalah HTTP method yang get sebenarnya ya. Oke. Jadi ketika ada request berbentuk getnya home atau about us atau hanya root aja slash, berarti dia ngasih responnya apa atau ngasih ya ngerti betul yang ngasih responnya adalah restnya apa ya. Jadi ini ada requestnya apa, di sini adalah rest, ada rec, ada rest ya. Oke. Kita lanjutkan dulu sedikit materinya. Oke ya. Di sini ada tentang URL building. Jadi URL building ini intinya adalah saya cerita sedikit bahwa ketika Anda nanti mengakses sesuatu, kadang-kadang Anda ngelihat misalnya di sebuah website kadang-kadang ada ID yang misalnya atau ID atau ada kode-kode tertentu. Contoh misalnya saya pengen mengakses biodata saya atau biodata pribadi saya, berarti kan ada ID-nya kan. Berbeda dengan biodata punya teman saya ya di Facebook misalnya ya, ID-nya beda. Nah, ID ini akan ditangkap dan nanti akan kalau nanti kita belajar langsung ke database, akan kita cek di database ID ini ada nggak. Kalau ada akan kita munculkan profil berdasarkan ID tersebut ya. Oke, di sini dicontohkan, mungkin ini contoh yang paling sederhana dulu, dia menggunakan di rootnya dulu ya. Ini saya copy bagian sini aja. Nah, ini saya copy. Oke, saya masuk ke editor. Nah, di editor nanti saya tambahkan di sini, saya tambahkan. Nah, oke. Nah, di sini contoh misalnya ini adalah ini karena ini masih halaman home, saya contoh home, Anda mengakses dengan ID sekian ya. Jadi di sini ada request, dia ada param dan ID ya. Ini saya simpan, oke.
kita lihat hasilnya di browser. Nah, ketika ini tadi ada tambahan ID, misalnya ID-nya adalah contoh misalnya 200. Nah, jadi ini adalah Anda sedang mengakses home dengan ID adalah 200 ya. Oke, ini contoh ya. Contoh saja ya. Oke. Contoh misalnya tadi cerita yang biodata tadi gimana? Kalau biodata gimana? Nah, ini coba saya masukkan di sini. Kalau menggunakan biodata ini hampir sama ya. Mungkin saya kopikan yang sini ya. Berarti saya kopikan saja di sini. Ya, agak sedikit rapi. Berarti ini saya tambahkan biodata.id ya. Oke. Jadi nanti saya akan mengakses sebuah root dengan biodata dengan ID sekian ya. Oke, berarti ini saya ganti sedikit ya. Menampilkan profil biodata dengan ID sekian ya. Oke, ini kita coba kita lihat dari browsernya ya. Dari browser akan kita lihat hasilnya. Berarti cara aksesnya gimana? Cara aksesnya adalah Anda ketikkan biodata. Nah, kalau misalnya dia biodatanya kosong, ya otomatis dia hanya menampilkan seperti ini ya. Tapi kalau ini biodata saya kasih, misalnya ini ID saya, kebetulan ID saya 15 ya. Oke, dia akan muncul dengan ID 15. Kalau ini saya ganti, ID saya 49 misalnya ya. 49 kan perkalian 7 kali 7 ya misalnya, 7 kali 49 contoh ya. Nah, misalnya ada rubah juga 100 misalnya. Oke, ini adalah contoh menggunakan ID ya. Jadi ID-nya akan kita tangkap dan nanti bisa diambil ya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi ke materi. Di materi tadi selain menggunakan ID, nanti Anda bisa bermain juga. Ini contoh di bawah ya. Anda bisa bermain dengan misalnya selain ID, misalnya parameternya lebih dari satu. Misalnya ada di sini ada dicontohkan ada nama dan juga ada ID ya. Ini saya copy aja ya. Saya kopikan di sini. Yang tadi ya. Saya ketikkan biodata dengan parameter nama dan parameter ID ya. Kemudian di sini saya ingin nuliskan bahwa yang saya munculkan adalah Anda bernama request, parameternya adalah nama dan ID-nya adalah di sini saya tulis ini adalah ID. Saya tukar ya dengan dari contoh tadi saya balik ya. Biar agak sedikit berbeda ya. Oke. Nah, kemudian kalau udah simpan kita coba buka browsernya. Kita lihat browsernya. Dari sini mungkin kalau ini berarti dia masih mengakses dengan root yang pertama tadi ya. Nah, kalau misalnya menggunakan nama, berarti kita kasih di sini misalnya nama, misalnya namanya Budi ya. Budi, ID-nya adalah ID 200 ya. Oke, berarti dia di sini mengakses Budi, nah benar kan ya. Dan ID-nya 200. Kalau Anda ganti misalnya Wati, ID-nya 50. Nah, kita lihat di sini hasilnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini cara menggunakan URL bidding ya di Express.js ya. Sepertinya sederhana kan ya, jadi Anda bisa praktekkan sendiri. Dan kalau Anda baca materinya lagi di bawah, di sini Anda juga nanti bisa coba sendiri ya, mungkin tidak perlu saya praktekkan. Di sini ada bisa kasih kalau ID-nya dengan angka aja. Jadi kalau nanti Anda memasukkannya selain angka, di sini nanti sampaikan. Nah, kalau memasukkannya angka dia nggak muncul ya, tapi kalau dia bukan angka, nah dibilang bahwa sorry this is an invalid URL ya, artinya mungkin salah ya. Jadi harus angka ya. Oke. Jadi kalau Anda baca di sini, ini ada contoh, mungkin ini nggak perlu saya praktekkan. Jadi di sini contoh adalah bagaimana kalau si ID-nya nggak hanya sekedar ID, tapi ada syaratnya ya, ada pencocokan pattern ya. Jadi di sini disyaratkan dia syaratnya angka. Yang kedua angkanya adalah 5 digit ya, 5 digit ya. Jadi nanti selain angka dia akan menolak ya. Oke. Bisa kita coba aja ya. Mungkin ini saya copy nggak apa-apa ya. Saya copy di sini. Mungkin ID yang di sini saya tambahkan ya. Oke.
Berarti dia hanya terima angka saja dari 0 sampai 9 dan panjangnya adalah 5 digit ya, 5 digit. Jadi kita coba dilihat dari editor ya, saya kopikan tadi ya, saya kopikan di sini ya. Saya kopikan di sini. Nah, kemudian nanti kita lihat di browser, kita cek di browser hasilnya. Nah, kalau menggunakan cara lama tadi, nah ternyata nggak ada ya. Mungkin harus menggunakan nah baru bisa ya dengan ID 12345. Kalau tadi hanya satu aja nggak bisa ya. Oke. Apalagi kalau diisi angka. Maaf, kalau diisi huruf ya nggak bisa juga. Tapi kalau diisi angka panjangnya 5 digit, nah dia akan muncul ya. Oke. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan URL buildingnya ya. Jadi bisa kita balik lagi ke materi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya pengen menambahkan tadi supaya kalau error tadi nggak muncul kayak yang tadi, ini tambahkan yang ini ya. Kita tambahkan yang ini. Saya balik ke editor. Saya masukkan yang tadi. Oke. Kita cek menggunakan browser. Di browser, jadi bisa Anda cek. Jadi kalau ini tadi misalnya ini. Nah, berarti munculnya tadi. Kalau sebelum saya tambahkan root yang tadi kan hanya cannot get ya. Jadi kalau di sini kita bisa munculkan nanti mungkin bisa dengan tampilan yang lebih bagus ya dari tampilan ini ya. Oke.